Taiso tampak tergeletak di tanah dengan ujung tombak bagian belakang mengancam pipinya, tapi tatapannya masih menatap tajam. Di dekatnya ada seorang wanita dengan santai mengemut permen seolah tak terganggu oleh situasi itu. Wanita tersebut memandang Taiso dengan ekspresi dingin di wajahnya. Perlahan, dia mengeluarkan permen dari mulutnya dan berkata dengan nada dingin, "Kau ya, pelaku yang membantai orang-orangku." Saat kata-kata itu keluar, suasana berubah tegang. Terlihat Zui, hunter peringkat nomor 2 di Cina, duduk dengan angkuh di dekat Taiso dan Yeju yang tergeletak tidak berdaya. Taiso telah dikepung oleh 100 juta pasukan bayangan milik Zui. Dengan kekuatannya, Taiso meledakkan prajurit bayangan di sekitarnya untuk membuka jalan. Ia segera melarikan diri sambil menggendong Yeju. Namun, Zui tidak akan membiarkan Taiso lolos begitu saja. Ia dengan tenang, namun penuh perintah, mengerahkan seluruh pasukan bayangannya untuk mengejar tanpa henti. Di tengah pelarian mereka, Yeju yang melihat kegigihan Taiso bertanya dengan nada penuh kebingungan, "Sebenarnya, kenapa kau bertindak sejauh ini?" Taiso menjawab tegas, meskipun nadanya menyiratkan beban yang ia pikul. "Aku tidak bisa menyerah. Kang Ji-hyun, aku harus membunuh bajingan itu." Saat kata-kata itu terucap, pikiran Taiso tiba-tiba melayang ke kenangan masa lalu bersama dua sahabatnya, Thor dan Kak Jim. Thor pernah berkata padanya dengan nada serius yang jarang ia tunjukkan, "Ada terlalu banyak hunter di dunia ini. Sekarang mereka saling bertarung satu sama lain, tapi pada akhirnya mereka akan datang ke Korea. Taiso, jika suatu hari nanti kita mati ketika bertarung, seraplah mana kami." Taiso terkejut mendengar ucapan itu, bahkan menolak memprosesnya sejenak. Lalu ia bertanya, "Apa? Bagaimana bisa aku menyerap kekuatan kalian?" Thor menjelaskan dengan tenang, "Tidak apa-apa. Dengan begitu, meskipun kami mati, kami akan hidup selamanya di dalam dirimu. Kita kan teman." Dalam momen penuh emosi itu, Taiso merangkul Thor dan Kak Jim erat-erat. Mereka bertiga membuat janji bersama bahwa apapun yang terjadi, mereka akan terus bersama selamanya. Cerita kembali ke masa kini. Taiso dan Yeju terus melarikan diri, meledakkan prajurit bayangan yang berusaha menangkap mereka. Di tengah pertempuran, kenangan janji itu membayangi Taiso. Ia bergumam pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa menepati janjiku." Mendengar gumaman itu, Yeju menatap Taiso penuh kebingungan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, "Taiso, omong kosong macam apa itu?" Singkat cerita, Taiso akhirnya berhasil membawa Yeju ke tempat yang aman. Setelah memastikan Yeju berada di posisi terlindungi, Taiso menurunkannya perlahan, lalu berkata, "Aku harus membalaskan dendam temanku." Yeju hanya bisa menatap punggung Taiso yang perlahan menjauh, kembali ke medan pertempuran untuk menghadapi Zui. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya dengan penuh kekhawatiran, "Taiso, apa yang sebenarnya terjadi?" Kini Taiso berdiri di hadapan jutaan prajurit bayangan yang dipimpin oleh Ling Zui. Narator berkata, "Kemampuan Ling Zui adalah membangkitkan dan memperbudak para awakener yang sudah mati. Dengan kekuatannya, dia telah membangkitkan kembali seluruh hunter Cina. Karena itu, dia adalah perwujudan dari Cina itu sendiri." Terlihat, para prajurit bayangan, jumlahnya tak terhitung, mulai menghujani serangan ke arah Taiso. Namun, di tengah hujan serangan tersebut, Taiso tetap berdiri tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan. Tiba-tiba, sebuah tombak berlian yang mematikan menghujam dengan kecepatan luar biasa melesat melewati Zui. Kejutan pun terjadi. Ternyata, Taiso telah menciptakan duplikat dirinya dalam jumlah yang jauh melebihi prajurit bayangan Zui. Setiap duplikat Taiso melemparkan tombak berlian langsung menghancurkan gelombang pasukan bayangan satu demi satu. Narator kembali berkata, "Zui hanya bisa tertegun melihat sesuatu yang melampaui akal sehatnya. Dia mencoba menolak kenyataan yang ada di depannya. Taiso sepenuhnya mendominasi medan pertempuran. Tidak, dia telah melampaui pemahaman manusia. Dia adalah sosok yang telah melampaui umat manusia, ketakutan, dan bahkan insting bertahan hidup yang paling mendasar. Sekarang, dia adalah kekuatan tanpa identitas, sebuah entitas yang hanya tersisa kehancurannya." Melihat Taiso yang tak bergeming meski dikepung, Zui dengan suara yang tegas dan penuh amarah memerintahkan semua prajuritnya untuk menyerang serentak tanpa gentar. Zui berteriak lantang, "Serang! Jika kalian dihancurkan, aku akan membangkitkan kalian kembali."
Gelombang pasukan bayangan maju serentak seperti banjir yang tak terbendung. Namun, Taeso menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ia memotong, menebas dan menghancurkan pasukan bayangan dengan gerakan penuh kegembiraan yang mengerikan. Dalam keganasan itu, kenangan tentang keluarganya perlahan memudar, tenggelam oleh amukan kekuatannya sendiri. Tapi, sesuatu mulai salah. Taeso merasakan sakit kepala yang begitu hebat, seperti ledakan di dalam pikirannya. Narator berkata kembali. Di dalam pikirannya, terlalu banyak kepribadian yang harus dia kendalikan. Kekuatan yang begitu besar telah menggerus dirinya sendiri. Kini, Taeso adalah perpaduan antara kehancuran dan keputusasaan. Kini Taeso telah berdiri di hadapan Zue. Zue yang melihat Taeso berhasil menerobos pasukannya dengan mudah, menunjukkan ekspresi kesal dan berteriak. Aku adalah Cina itu sendiri. Kau kira aku akan kalah darimu? Hanya dalam sekejap, Taeso telah menebas leher Zue dengan tangan berliannya yang tajam. Kepala Zue terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Namun, sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ingatannya melayang jauh ke masa lalu. Ketika para hunter mulai bermunculan, para hunter mengambil alih kerajaan dengan kekerasan. Di tengah kekacauan itu, Ibu Zue menjadi salah satu korban. Di balik retakan tembok sebuah bangunan yang hampir runtuh, Zue kecil bersama kakaknya, Ling, hanya bisa bersembunyi. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat kepala ibu mereka dipenggal oleh para hunter yang haus kekuasaan. Air mata mengalir deras di pipi Zue kecil. Dia menangis tanpa henti, gemetar, tak mampu berkata-kata. Namun, Ling yang berada di sampingnya, dengan tatapan kosong dan dingin, seolah hatinya telah mati bersama ibunya. Ling memecah keheningan dengan berkata, "Kenapa kau menangis? Ibu dan ayah mati karena mereka lemah." Zue dengan suara bergetar bertanya, Kau tidak sedih, Ling?" Ling dengan dingin menjawab, "Kenapa aku harus sedih? Aku akan menjadi kuat dan aku akan membunuh mereka semua." Kilas balik itu berakhir. Kepala Zue yang kini tergeletak di tanah mengalirkan air mata dan bergumam dalam hati, "Ling, aku mati karena aku juga lemah, kan?" Detik berikutnya, sisa kesadaran Zue lenyap. Setelah mengalahkan Zue, Taeso membungkuk mengungut permen batang yang sebelumnya ada di mulut Zue. Ia memerhatikan permen itu sejenak, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan satu gigitan kuat, Taeso menghancurkan permen itu, seakan menandai akhir dari kekuasaan Zue. Dan sekarang, cerita beralih sejenak kepada Kang yang tubuhnya menyala oleh kobaran api, berdiri dengan aura mematikan di hadapan Ling. Matanya memancarkan kegilaan, sedangkan tombak tajam di tangannya bergetar seolah haus darah. Cerawat! Kang menghantam Ling dengan tombaknya. Serangannya yang begitu cepat dan brutal hingga Ling bahkan tidak sempat menghindar. Tubuh Ling terhuyung ke belakang, terdorong oleh kekuatan luar biasa dari serangan itu. Setiap pukulan dari Kang semakin menekan Ling, membuat tanah di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Namun, tiba-tiba di belakang Ling berubah menjadi gelap pekat, dan Bloodgate muncul, memancarkan energi jahat yang mengerikan. Ling menoleh ke belakang, dan matanya membelalak. Seketika, kegugupan terlihat di wajahnya. Dia tahu tidak ada jalan keluar dari gerbang itu. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Kang mendorong Ling dengan paksa menuju Bloodgate. Ling berusaha melawan, namun cengkraman Kang terlalu kuat. Dalam sekejap, tubuh Ling tersedot masuk ke dalam kegelapan gerbang itu, meninggalkan Ling dalam kehampaan. Kang berdiri di sana, menatap tempat di mana Ling lenyap. Wajahnya berubah menjadi senyuman yang menyeramkan. Senyuman seorang predator yang telah berhasil menaklukkan mangsanya.